Singkat cerita, mereka pun bertemu di Lodge Hotel. Kang Chan langsung meminta Ranok untuk tidak berbasa-basi dan segera masuk ke inti pembicaraan. Ranok mengatakan bahwa Sarlan berada di suatu tempat di Korea dan saat ini ia sedang mengerahkan segala cara untuk menemukannya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Prancis, ada kemungkinan pihak Cina telah mengkhianati mereka. Kang Chan kemudian bertanya mengapa Ranok begitu yakin bahwa Sarlan masih hidup. Menurut Kang Chan, dirinya sangat yakin telah menusuk tubuh Sarlan tepat di jantung. Bahkan jika ada dokter di tempat kejadian, peluang Sarlan untuk selamat seharusnya sangat kecil. Ranok hanya menjawab bahwa ia tidak punya pilihan selain menganggap Sarlan masih hidup karena badan intelijennya mendeteksi adanya kontak yang dilakukan Sarlan dengan seseorang di Perancis. Meski begitu, Kang Chan menganggap hal tersebut tidak sepenuhnya aneh. Bagaimanapun juga dirinya sendiri telah mengalami kebangkitan dalam tubuh orang lain. Kang Chan lalu bertanya apa yang dibicarakan Sarlan dalam panggilan telepon tersebut. Ranok menjelaskan bahwa hanya ada dua kata yang disebutkan Sarlan, yaitu Desert Ice dan seorang musuh yang harus ia bunuh di Korea Selatan. Menurut Ranok, Desert Ice adalah kode yang digunakan untuk menyebut tentara bayaran. Mendengar itu Kang Chan terkejut karena Sarlan berniat membunuhnya. Amarah dan merasa diremehkan pun bercampur. Ranok kemudian menambahkan bahwa ia akan mengerahkan seluruh jaringan untuk mencari keberadaan Sarlan, mengetahui tujuannya serta mengungkap siapa pihak yang berada di belakangnya. Menurut Ranok, insiden ini sangat mungkin berkaitan dengan pemilu Prancis yang akan segera berlangsung. Kala itu Kang Chan hanya terdiam dan berpikir. Pada saat yang sama, Ranok dengan jujur mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berharap Sarlan akan menyerang Kang Chan dan muncul dengan sendirinya. Dari situlah Kang Chan memahami maksud Ranok. Saat ini ia secara terang-terangan menjadikannya sebagai umpan. Melihat ekspresi Kang Chan, Ranok langsung berkomentar bahwa wajah seperti itu tidak cocok untuknya. Ia menawarkan dua pilihan. Pilihan pertama, Ranok akan menghilangkan keberadaan Kang Chan. Meski demikian, ia mengaku bahwa dengan membunuh Kang Chan tidak akan semudah itu. Mendengar hal tersebut, Kang Chan justru merasa tertantang dan mengatakan agar Ranok mencoba saja jika itu yang ia inginkan, dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ranok pun tertawa dan mengatakan bahwa ia belum selesai bicara karena masih ada pilihan kedua. Pilihan itu adalah bekerja sama dengan Kang Chan untuk melenyapkan Sarlan. Ranok menyebutkan bahwa secara pribadi ia lebih menyukai pilihan kedua. Bagaimanapun juga ia menyukai karakter Kang Chan. Kang Chan menilai situasi ini lebih menyerupai negosiasi daripada diskusi. Ranok tidak menyangkalnya. Karena merasa Kang Chan sudah memahami maksudnya, Ranok pun beralih topik. Ia menjelaskan bahwa di Korea terdapat banyak batasan yang menghalangi pergerakannya. Oleh karena itu, ia berniat mendukung dan membantu aktivitas Kang Chan. Ranok bahkan bisa membantu Kang Chan menemukan dan mengambil alih sebuah perusahaan sementara seluruh biaya akan ditanggung oleh Badan Intelijen Prancis. Kang Chan awalnya sempat tidak memahami maksudnya. Ranok pun menjelaskan bahwa akan jauh lebih mudah mengambil tindakan jika Kang Chan berstatus sebagai presiden sebuah perusahaan dibandingkan hanya seorang siswa SMA. Ia juga menyarankan agar perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang yang sama dengan gong motor. Hal itu terdengar masuk akal. Sarlan didukung oleh Cina dan jika pemerintah Cina ikut campur, insiden ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian Sarlan saja. Untuk meyakinkan Kang Chan, Ranok menegaskan bahwa semua ini dilakukan demi keselamatan Kang Chan dan orang-orang di sekitarnya. Jika tidak berhati-hati, Kang Chan bisa kehilangan keluarganya, teman-temannya, bahkan nyawanya sendiri. Kang Chan meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Ranok menyetujuinya, namun menyarankan agar ia tidak berpikir terlalu lama karena semua ini juga demi kepentingannya sendiri. Merasa pembicaraan telah selesai, Kang Chan pun langsung berpamitan. Namun sebelum pergi, Ranok kembali menawarkan agar Kang Chan menjadi tangan kanannya di Korea. Ia bahkan menawarkan kewarganegaraan Prancis termasuk untuk keluarga dan orang-orang terdekat Kang Chan. Kang Chan menolak. Menurutnya tawaran itu seolah menyeratkan bahwa Prancis lebih unggul dari Korea. Ia mengaku bahwa Ranok mungkin berpikir seperti itu, namun tetap mengucapkan terima kasih atas tawarannya sebelum ia akhirnya pergi. Melihat sikap Kang Chan yang sulit dibujuk, Ranok hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kepribadian Kang Chan mengingatkannya pada masa mudanya.
Ketika di usia yang sama ia masih sibuk bermain tanpa beban. Di sisi lain, Kang Chan meninggalkan hotel dan menaiki taksi menuju Town Square. Ia merasa perlu berada di tempat yang ramai karena pergi ke tempat sepi terlalu berbahaya, mengingat dirinya kini menjadi target Sarlan yang licik. Sambil berjalan, Kang Chan memikirkan pesan ancaman yang diterimanya. Ia tidak menyangka geng Cina akan mengkhianatinya. Namun ia menganggap hal itu sebagai kesalahannya sendiri dan berniat belajar dari pengalaman tersebut. Saat ini yang terpenting baginya adalah membunuh Sarlan sekali lagi dan menghancurkan pihak yang berada di belakangnya dengan bantuan Rano. Setelah semuanya selesai, Kang Chan berencana menikmati waktu bersama orang-orang terdekatnya. Kesimpulannya sederhana, ia hanya perlu menunggu Sarlan datang dan kembali bertarung dengannya sekali lagi. Tiba-tiba, Kang Chan mendengar suara perkelahian di kejauhan. Ia pun menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, Ho Jun dan Eun Sil terlihat telah dipukuli oleh siswa dari sekolah lain. Karena merasa hal itu adalah konsekuensi dari kebiasaan mereka membuli orang lain, Kang Chan awalnya memilih mengabaikan dan berjalan pergi. Namun ketika para siswa itu mulai mengencingi Ho Jun dan Eun Sil, Kang Chan berhenti dan bergumam bahwa ini sudah melewati batas. Ia berbalik dan memperingatkan para pembuli tersebut agar menghentikan aksinya dan pergi. Alih-alih mundur, para siswa itu justru mengejek dan menanyakan siapa yang berani menghentikan mereka. Tanpa membuang waktu, Kang Chan langsung melayangkan lutut terbang dan menghempaskan salah satu dari mereka hingga tumbang. Merasa perkelahian telah dimulai, pemimpin para siswa yang tengah mengencingi Ho Jun dan Eun Sil memerintahkan yang lain untuk menghajar Kang Chan. Sementara ia sendiri sibuk mengurus resletingnya yang macet. Saat ia akhirnya berbalik untuk menyerang, tinju Kang Chan sudah lebih dulu mendarat di wajahnya. Kang Chan berpikir bahwa pertarungan kali ini jauh lebih mudah dibandingkan menghadapi Smitten dan Sarlan. Bagaimanapun mereka hanyalah anak-anak SMA. Merasa tidak terima, pemimpin itu mengancam akan membalas perlakuan Kang Chan dan membawa lebih banyak orang. Menyadari kemungkinan itu, Kang Chan belajar dari pengalamannya. Ia harus menyelesaikan kekacauan ini sekarang juga. Kang Chan pun mendekat dan menghancurkan tangan pemimpin tersebut. Ia tidak berhenti sampai di situ, terus menghajarnya hingga pemuda itu memohon ampun. Sementara itu, siswa-siswa lain yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terpaku ngeri melihat yang Kang Chan lakukan. Akhirnya, Kang Chan menyuruh mereka semua pergi dari tempat itu. Para siswa itu pun akhirnya pergi. Namun sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, Kang Chan meminta agar mereka bertanggung jawab atas kondisi Ho Jun dan Eun Sil yang kini basah kuyup akibat dikencingi. Salah satu anak buah siswa itu segera menyerahkan jas sekolahnya untuk dijadikan kain lap. Eun Sil dan Ho Jun pun mengucapkan terima kasih kepada Kang Chan. Setelah itu, Kang Chan menanyakan alasan mengapa mereka sampai dipukuli. Ho Jun menjelaskan bahwa para pelaku berasal dari aliansi geng siswa. Karena geng parkiran yang selama ini menjadi pendukung mereka tiba-tiba menghilang, Ho Jun dan Eun Sil tidak bisa menghadiri pertemuan aliansi tersebut dan berakhir menjadi sasaran pemukulan. Dari situlah Kang Chan akhirnya memahami alasan Eun Sil kembali memakai riasan tebal untuk menutupi memar di wajahnya. Kang Chan kemudian berpesan agar jika kejadian serupa terulang, mereka cukup menyebutkan namanya saja. Setelah itu ia pamit dan menyuruh mereka pulang untuk mandi karena tubuh mereka sudah bau pesing. Dalam perjalanan pulang, Kang Chan merasa perlu memberitahu Darius mengenai kabar bahwa Sarlan masih hidup. Saat menghubungi Darius di rumah, Kang Chan menggunakan bahasa isyarat. Darius segera memahami bahwa kaptennya bertindak demikian karena mencurigai sambungan telepon mereka sedang disadap. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di tempat pertemuan, Darius langsung menanyakan hal penting yang ingin dibahas Kang Chan. Kang Chan menjelaskan bahwa sebelumnya ia bertemu dengan Rano yang menyampaikan bahwa Sarlan kemungkinan besar masih hidup. Darius sontak terkejut dan mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kang Chan mengakui bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya yakin karena ia merasa telah menusuk Sarlan tepat di titik vitalnya. Namun yang lebih penting berdasarkan informasi Ranok, ada seorang yang melakukan panggilan ke Perancis dan menyebut dirinya adalah Desert Eyes. Serta ia mengatakan bahwa ada target yang harus ia bunuh di Korea. Kang Chan menduga target tersebut adalah dirinya.
Darius berasumsi bahwa pihak Cina memang telah mengkhianati mereka karena merekalah yang membawa tubuh Sarlan. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa Sarlan memiliki dukungan kuat di belakangnya. Meski demikian, Darius merasa ada kejanggalan. Menurutnya, Sarlan yang ia kenal bukan tipe orang yang akan mengancam lewat pesan. Itu bukan gayanya maupun caranya. Kang Chan menjawab bahwa kemungkinan tersebut memang tetap ada, terutama jika kondisi Sarlan masih terluka parah dan membutuhkan waktu untuk pulih. Namun Kang Chan juga menduga bahwa ini bisa saja merupakan pengalihan perhatian. Jika Sarlan benar-benar selamat, mungkin ada pihak lain yang sama sekali tidak berkaitan tetapi memanfaatkan situasi dengan mengirimkan ancaman kepada mereka. Darius kemudian menanyakan langkah selanjutnya. Kang Chan menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka cukup menunggu pihak Prancis menyelesaikan urusannya. Jika upaya tersebut gagal, barulah ia akan turun tangan. Sementara itu, mereka hanya perlu menjalani aktivitas seperti biasa. Namun tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk kapan saja. Darius mengungkapkan kekhawatirannya karena ia harus mengikuti kegiatan karya wisata bersama para murid. Namun Kang Chan justru menilai hal itu sebagai sesuatu yang baik. Karena berada di tempat yang ramai akan membuat Darius lebih aman dibandingkan berada sendirian. Kang Chan kemudian menanyakan kepada Darius apakah ia mengetahui cara membangun sebuah perusahaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya berencana membantu Duta Besar Perancis agar memiliki keleluasaan bergerak jika ia berstatus sebagai presiden perusahaan, bukan sekadar seorang siswa SMA saja. Karena Darius tidak memahami hal tersebut, ia menyarankan Kang Chan untuk menghubungi Michelle. Singkat cerita, Kang Chan pun menghubungi Michelle dan ternyata benar. Michelle cukup kompeten serta memahami persoalan tersebut. Ia pun bersedia membantu Kang Chan ke depannya. Michelle kemudian merekomendasikan Soyeon untuk urusan tersebut. Ia adalah seorang model yang sebelumnya pernah Kang Chan temui saat acara pelantikan Smitten. Menurut Michelle, Soyeon memiliki potensi besar di industri hiburan. Namun sayangnya karena berada di bawah naungan agensi DI Family yang tidak begitu populer, bakatnya pun belum mampu bersinar secara maksimal. Oleh karena itu, Michelle menyarankan agar Kang Chan mengambil alih agensi tersebut. Mendengar saran itu, Kang Chan sempat ragu karena ia merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai industri hiburan. Namun Michelle dengan yakin meyakinkan bahwa ia pasti mampu menjalankannya. Kang Chan pun mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, Michelle justru menimpali bahwa jika Kang Chan benar-benar ingin berterima kasih, ia saat ini sedang menunggunya di apartemen untuk belah duren. Karena merasa Kang Chan memang tidak menyukai bau duren, ia pun langsung menolak ajakan tersebut dan menutup telepon. Good. Setelah itu Kang Chan mulai mencari informasi mengenai Soyeon melalui internet. Ia mendapati bahwa Soyeon merupakan salah satu pemeran inti dalam drama Korea yang baru-baru ini tayang. Selain itu, Soyeon juga tampil dalam beberapa iklan, menjadi pemeran pendukung di drama web, serta berpartisipasi sebagai model dalam beberapa acara. Namun melihat reaksi publik yang masih tergolong minim, Kang Chan merasa pencapaian tersebut belum cukup bagi Soyeon. Terlebih lagi saat ia menelusuri lebih jauh mengenai agensinya, ia mendapati bahwa DI Family hanya menaungi 3 orang aktris dan bahkan tidak memiliki 1 aktor pun. Hal itu membuat Kang Chan sadar bahwa agensi tersebut jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan. Meski demikian, karena sejak awal ia memang tidak berniat mencari keuntungan finansial dari perusahaan tersebut, Kang Chan tidak terlalu mempermasalahkannya. Untuk sementara, ia pun memasukkan DI Family ke dalam daftar pilihannya. Tiba-tiba, Kang Chan tersadar akan sesuatu dan tersenyum kecil. Jika mengingat kembali kehidupannya saat ini justru terasa jauh lebih kacau dibandingkan masa lalunya ketika masih menjadi tentara bayaran. Kini ia hanyalah seorang siswa SMA namun di saat yang sama bekerja sama dengan duta besar asing dan bahkan menjabat sebagai presiden sebuah perusahaan agensi. Hari demi hari pun berlalu dengan damai tanpa insiden berarti. Sementara itu, Miyong tetap menunjukkan semangatnya dalam mengerjakan ujian. Di sisi lain, Kang Chan berhasil menyelesaikan tes mengemudinya dan akhirnya mendapatkan SIM. Tak lama setelah itu, Darius datang dan menghadiahkan sebuah mobil baru kepada Kang Chan. Mobil tersebut merupakan model terbaru dari SIP dari perusahaan Smitten. Awalnya, Kang Chan merasa kurang senang karena menganggap Darius terlalu menghambur-hamburkan uang. Namun setelah dibujuk, ia pun akhirnya mengalah dan menerima mobil mewah tersebut. Pada satu malam, Kang Chan berjalan-jalan sendirian di kota.
ia merasakan ketenangan dan kehidupan yang terasa begitu damai serta normal. Namun perasaan itu mendadak sirna ketika ia menyadari ada seseorang yang menguntitnya. Kang Chan pun segera memancing orang tersebut ke sebuah gang kecil. Saat sang penguntit melewatinya, Kang Chan langsung menariknya dan membantingnya ke tanah. Tak disangka penguntit itu menjerit kesakitan. Orang tersebut ternyata adalah seseorang yang sangat ia kenal, yaitu Miyong. Kasihan. Kang Chan pun bertanya mengapa Miyong menguntitnya. Miyong langsung menyangkal. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sedang menguntit, melainkan hanya ingin diam-diam mengejutkan Kang Chan. Mendengar penjelasan itu, Kang Chan segera meminta maaf dan mengulurkan tangannya agar Miyong bisa bangkit. Saat tangan mereka bersentuhan, Miyong merasa sangat senang sekaligus malu karena telah bersentuhan kulit dengan Kang Chan. Cerot dikit ya tuh Miyong. Miyong kemudian berbasa-basi menceritakan bahwa dirinya kini yakin akan menjadi juara kelas karena telah mengerjakan seluruh ujiannya dengan baik. Dengan raut wajah malu-malu, ia pun berniat menagih janji Kang Chan tempo hari. Namun sebelum Miyong sempat menyelesaikan ucapannya, Kang Chan pun sudah memahami maksudnya dan celepot. Kang Chan mencium kening Miyong. Miyong yang belum sempat bereaksi apapun langsung terkejut dan tersipu malu. Setelah itu Kang Chan mengatakan bahwa untuk saat ini sebaiknya mereka membiarkannya saja seperti ini terlebih dahulu. Dalam hatinya Kang Chan bergumam bahwa ia tidak bisa terlalu dekat dengan Miyong. Karena jika itu terjadi, nyawa sang putri salju akan selalu berada dalam bahaya. Kemudian cerita beralih menampilkan sosok misterius yang tengah duduk sambil bergumam bahwa waktunya akan segera dimulai dan sebaiknya God of Blackfield mulai mempersiapkan diri. Siapakah orang ini? Apakah ia Sarlan? Ataukah orang yang berada di baliknya? Atau mungkinkah ini adalah musuh baru? Beberapa hari kemudian tibalah masa liburan musim panas. Saat itu guru Kang Ho sedang memberikan arahan kepada para murid di klubnya. Ia mengingatkan agar mereka tidak meminum alkohol, menghindari kunjungan yang tidak perlu, serta tidak melakukan pelanggaran apapun selama kegiatan karya wisata berlangsung. Merasa aturan tersebut tidak adil, Soyeon pun melayangkan protes. Ia khawatir akan kembali dijauhi oleh teman-temannya seperti sebelumnya. Namun Pak Guru menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa jika seperti itu terjadi, Soyeon cukup melaporkannya kepada Kang Chan saja. Mendengar hal tersebut, Kang Chan sontak terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka guru Kang Ho akan berkata demikian dan mempertanyakan mengapa harus dirinya. Soyeon kemudian menambahkan bahwa akan lebih baik jika senior Kang Chan ikut bersama mereka, karena saat ini Kang Chan sedang cukup populer di kalangan siswa tahun kedua. Kang Chan tidak mempercayainya dan menganggap Soyeon hanya sedang bercanda. Sebaliknya, Soyeon merasa dirinya hanya mengatakan kebenaran. Tak lama setelah kegiatan bubar, Pak Guru memberikan kunci mobil yang telah ia hadiahkan sebelumnya kepada Kang Chan. Awalnya Kang Chan menolak karena merasa belum ingin mengendarai mobil sebelum resmi menerima SIM-nya. Namun setelah dibujuk dengan rayuan sesat dari Darius itu, Kang Chan pun akhirnya menerimanya. Keesokan harinya, Kang Chan terbangun dalam keadaan kesiangan. Ia merasa hal ini tidak pernah terjadi padanya di masa lalu. Saat ia melihat ponselnya, ia mendapati beberapa pesan yang masuk. Pesan pertama berasal dari Darius yang mengabarkan bahwa ia telah berangkat untuk karya wisata. Pesan lainnya datang dari Soyeon yang masih berusaha mengajaknya ikut serta. Kang Chan menolaknya secara halus. Sambil menunggu mereka menyelesaikan karya wisata dan kabar dari Michelle, Kang Chan pun berencana untuk fokus melatih fisiknya selama 4 hari ke depan. Sebelum berangkat, ibunya menyuruh Kang Chan meminum obat herbal yang ia beli dari toko sekitar. Kang Chan meminumnya lalu bertanya bagaimana kondisi ibunya. Sang ibu menjawab bahwa dirinya sudah cukup sehat hanya karena melihat Kang Chan bahagia seperti sekarang. Tak kuasa menahan rasa haru, Kang Chan pun segera pamit dan meninggalkan rumah sambil menyembunyikan ekspresi emosionalnya itu. Di tengah perjalanan, Miyong menelepon dan menanyakan keberadaannya. Kang Chan hanya menjawab bahwa ia akan berolahraga di klub sekolah. Namun sebelum ke sana, ia terlebih dahulu mampir ke toko herbal di sekitar rumahnya. Beberapa waktu kemudian, di ruang klub sekolah, Kang Chan terlihat tengah melatih fisiknya. Ia merasakan bahwa tubuhnya memang telah menjadi lebih kuat, meskipun masih sangat jauh dibandingkan dengan level tubuhnya di masa lalu. Tak lama kemudian, Miyong datang dan menyapa Kang Chan.
Ia mengeluh merasa bosan berada di rumah karena tidak memiliki kegiatan hari itu. Miyong pun mengajak Kang Chan untuk jalan-jalan saat jadwalnya kosong, mengingat tidak ada les di hari libur tersebut. Kang Chan menyetujuinya. Mendengar itu Miyong pun tampak sangat senang. Malam hari pun tiba. Kang Chan telah kembali ke rumahnya dan membelikan ibunya obat herbal karena merasa ia tidak enak dan meminumnya sendiri sementara ibunya belum. Sang ibu pun kebingungan bertanya dari mana Kang Chan mendapatkan uang untuk membeli herbal mahal tersebut. Kang Chan hanya menjawab bahwa ia memperoleh uang dari pekerjaannya sebagai penerjemah bahasa, lalu masuk ke kamarnya. Namun begitu berada di kamar, perasaannya tiba-tiba berubah aneh. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan sensasi yang sangat tidak asing. Kang Chan menyadari bahwa perasaan ini adalah peringatan yang dulu selalu ia rasakan saat berada di medan perang. Sebuah firasat bahwa ada sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Tak lama kemudian ponsel Kang Chan pun berdering. Telepon itu berasal dari Darius. Kang Chan langsung memintanya untuk tidak bertele-tele dan segera masuk ke inti pembicaraan. Karena berdasarkan firasat yang ia rasakan, ia tahu kabar ini pasti buruk. Darius mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima ancaman melalui telepon dan saat ini anak serta istrinya berada dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Kang Chan segera meminta Darius memberikan alamat rumahnya agar ia bisa menuju ke sana. Ia juga menegaskan agar Darius tetap diam di tempat, menunggu dan tidak melakukan tindakan ceroboh apapun. Setelah itu, Kang Chan langsung menghubungi pihak jasa keamanan Taejin dan menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Pihak Taejin merespon dengan sigap, menyatakan bahwa mereka akan segera melacak si pengancam, serta mengirimkan beberapa personel ke rumah Darius untuk memberikan perlindungan. Kang Chan pun segera pergi sebelum ibunya sempat bertanya. Ia beralasan bahwa ia harus berangkat karya wisata karena diminta oleh guru. Sambil bergegas menuruni tangga darurat, Kang Chan kembali menelepon Darius dan menginformasikan bahwa ia telah menyewa beberapa bodyguard untuk membantu melindungi keluarganya. Darius yang masih diliputi amarah karena ancaman terhadap keluarganya mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun yang berani melakukan hal seperti ini. Kang Chan lalu naik taksi dan meminta pengemudi membawanya ke sebuah parkiran umum tempat ia menyimpan mobilnya. Di perjalanan ia menelepon Semitan dan memperingatkannya agar tidak keluar rumah karena situasi sedang sangat berbahaya. Semitan menjawab bahwa ia sedang berada di sebuah mall dan akan segera pulang. Karena menilai hal itu terlalu beresiko, Kang Chan menyarankan agar Semitan menggunakan taksi dan menginap sementara di Hotel Nansan alih-alih pulang ke rumah. Ia berjanji akan segera mengabari dan menjelaskan semuanya setelah keadaan kembali kondusif. Tak lama kemudian, pihak Taejin menelpon kembali dan mengabarkan bahwa mereka telah berhasil melacak lokasi penyanderaan. Para sandera diketahui berada di sebuah perkebunan bunga di kota Hanam, Provinsi Gyeonggi. Kang Chan langsung meminta alamat lengkapnya, namun permintaan tersebut sempat ditolak. Taejin menegaskan bahwa Kang Chan tidak boleh pergi sendiri dan bahwa mereka akan menangani situasi ini demi melindungi klien. Ia menyarankan agar Kang Chan menunggu di tempat yang aman. Namun bukan Kang Chan namanya jika bertindak tanpa greget. Ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya akan menunggu di tempat aman yang dekat dengan lokasi sandera, lalu kembali meminta alamatnya. Taejin akhirnya menyetujui dengan syarat Kang Chan tidak bertindak sendirian dan tidak gegabah. Kang Chan pun berlari menuju mobilnya, langsung masuk dan melaju ke arah kota Hanam dengan tancap gas. Di perjalanan, sistem mobil canggihnya memperingatkan bahwa ia mengemudi melebihi batas kecepatan. Meski demikian, Kang Chan terus melaju secepat mungkin hingga kamera CCTV di sepanjang jalan menanggap pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan. Masih dengan kecepatan tinggi, Kang Chan menelepon Guang Taek dan mengabarkan bahwa situasi sedang dalam keadaan darurat. Ia menjelaskan bahwa keluarga guru Kang Ho telah disandra di lokasi perkebunan Hanam. Guang Taek pun segera memahami situasinya dan menyatakan akan mengirim bala bantuan setelah Kang Chan mengirimkan alamat lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Kang Chan akhirnya tiba di sekitaran lokasi. Ia menghentikan mobilnya di tempat yang aman sekitar 400 meter dari titik penyanderaan. Kang Chan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan bergerak secara diam-diam menuju lokasi. Ia mengambil sebuah obeng dari dashboard mobil sebagai senjata darurat, lalu menyembunyikan kunci mobilnya di balik semak-semak. Setelah mengamati keadaan sekitar, Kang Chan merasa yakin bahwa ia telah menemukan tempat yang dimaksud dan bersiap untuk bertindak.
Kang Chan segera bergerak dengan mengendap-endap. Karena pagar di sekitar lokasi terlalu tinggi, ia mencari jalur lain dan menemukan sebuah gorong-gorong yang bisa ia gunakan untuk masuk tanpa terdeteksi kamera pengawas maupun penjaga. Baginya, tindakan ini terasa tidak jauh berbeda dengan misi-misi yang pernah dia jalani di Afrika dulu. Saat keluar dari gorong-gorong, ia melihat dua penjaga yang tengah bersiaga. Dari situ, Kang Chan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar masih ada lebih banyak orang di dalam. Ia menyadari bahwa akan sangat berbahaya jika semua musuh menyerangnya secara bersamaan. Karena itu, ia memutuskan untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Saat posisinya sudah tepat di belakang mereka, Kang Chan mengeluarkan obeng yang telah ia persiapkan sebelumnya dan celeb. Salah satu penjaga langsung tumbang ketika ujung lancip obeng itu melesat ke lehernya. Sementara penjaga lainnya ia hantam dan cekik hingga kehabisan napas. Penjaga pertama masih meronta kesakitan akibat obeng yang menancap. Namun Kang Chan kembali menghampirinya dan krek wassalam. Bunyi tulang leher yang patah terdengar dengan jelas. Kang Chan segera menyeret dua mayat tersebut ke dalam rumah kaca terdekat dan menutupinya dengan kain. Ia kemudian mengganti senjata daruratnya dengan sesuatu yang lebih efisien. Dari tubuh para korban, Kang Chan menemukan dua buah pisau dan menyimpannya. Melanjutkan pergerakannya yang senyap, Kang Chan terus menjalankan misi silent kill-nya. Ia memperhatikan sebuah rumah kaca yang tampak tidak transparan, serta sebuah mobil pan yang terparkir mencurigakan di dekatnya. Kang Chan berasumsi bahwa ada orang di dalam bangunan tersebut, kemungkinan sekitar 10 orang. Ia mengintip dengan hati-hati dan mendapati bahwa dalam rumah kaca itu terdapat istri dan anak Darius yang tengah disandra oleh 4 orang. Jika digabungkan dengan penjaga di luar, jumlah mereka diperkirakan sekitar 16 orang termasuk para sandera. Menyadari bahwa jumlah tersebut sangat banyak, Kang Chan sempat berpikir untuk menunggu bala bantuan dari Taejin dan Guangtek. Namun ia merasa waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan tidak ingin mengambil resiko buruk terjadi kepada keluarga Kang Ho. Akhirnya Kang Chan memutuskan untuk maju sendiri. Ia masuk dan langsung berhadapan dengan para penjaga. Salah satu dari mereka, sebut saja si Codet, tampak terkejut saat melihat Kang Chan. Kang Chan menenangkan para sandera dan mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir karena ia berada di sana atas perintah Pak Guru untuk menyelamatkan mereka. Si Codet kemudian memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyerang. 3 orang langsung maju secara bersamaan. Kang Chan melempar salah satu pisaunya tepat ke wajah orang pertama, membuatnya tumbang seketika. Ia lalu menghindari serangan pisau dari orang kedua, memelintir pergelangan tangannya dan merebut senjatanya. Melihat kemampuan bertarung Kang Chan, 2 orang tersisa mulai lebih waspada. Orang ketiga melesat menyerang, namun Kang Chan berhasil mendaratkan sayatan di pipinya. Kang Chan tidak menyangka bahwa orang tersebut mampu menghindari serangan fatalnya. Ia menyimpulkan bahwa lawan-lawannya bukan musuh sembarangan. Pertarungan pun semakin sengit. Kang Chan mulai terdesak oleh 3 petarung handal di hadapannya dan menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Di belakangnya, para sandera hanya bisa gemetar ketakutan menyaksikan pertarungan brutal tersebut. Kang Chan terus maju dan melayani serangan mereka satu persatu. Pertarungan berlangsung alot hingga akhirnya pria berkuncir yang licik mencoba menyerang sandera. Tanpa ragu, Kang Chan melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri. Sebilah pisau menyayat bahunya, melukainya demi melindungi para sandera. Amarah Kang Chan pun meledak. Ia langsung membalas dengan sayatan ke leher pria berkuncir itu dan cerot. Darah muncrat dan tubuh pria tersebut pun roboh. Para sandera hanya bisa terdiam membelalak karena seumur hidup mereka belum pernah menyaksikan kekerasan sebrutal ini. Satu musuh telah tumbang. Namun Kang Chan kini merasakan pergerakannya mulai terhambat akibat darah yang terus mengalir dari lukanya tersebut. Ia berpikir bahwa jika kondisi ini berlanjut, peluangnya untuk menang akan semakin kecil. Dengan cepat Kang Chan melemparkan kedua pisau yang tersisa. Keduanya tepat sasaran dan mengenai 2 musuhnya, membuat mereka tumbang. Kini hanya tersisa 2 orang lagi. Namun tiba-tiba Kang Chan dikejutkan oleh kedatangan pasukan tambahan. Jumlah musuhnya kini bertambah menjadi 5. Akan tetapi 3 orang yang baru datang tersebut ternyata bukan untuk membantu. Mereka datang dalam kondisi panik, melaporkan bahwa situasi di luar sedang kacau dan mereka melarikan diri untuk melapor kepada si Codet. Tak lama kemudian, terlihat sosok berjalan dengan langkah santai penuh sigma.
Ia menatap Kang Chan dan mengatakan bahwa Kang Chan tidak cukup bersabar untuk menunggu sedikit saja. Kekacauan seperti ini katanya tidak akan terjadi jika Kang Chan mau menuruti sarannya. Sosok itu adalah Tae-jin. Ia berdiri dengan sebilah pisau di tangannya sementara bajunya telah berlumuran darah para korbannya. Melihat Tae-jin datang membantu dengan begitu cepat, Kang Chan tampak terkejut. Sementara itu, para preman yang masih tersisa langsung merasakan aura bahaya dari sosok Tae-jin dan tidak berani bertindak sembarangan. Dengan langkah santai, Tae-jin mendekati Kang Chan dan menyuruhnya untuk beristirahat. Sementara ia akan mengurus para cecunguk yang tersisa. Namun Kang Chan menolak. Ia mengatakan bahwa Tae-jin cukup membantu dengan menjaga para sandera di belakangnya. Meski begitu, Tae-jin tetap bersikeras. Bagaimanapun juga melindungi Kang Chan adalah tanggung jawabnya. Kang Chan kembali menegaskan bahwa ia harus menangani para bajingan ini dengan tangannya sendiri karena mereka telah berani menyentuh orang-orang terdekatnya. Tae-jin yang masih ragu pun berkata apakah Kang Chan yakin mampu menanganinya. Belum tahu nih si Tae-jin. Alih-alih menjawab, Kang Chan langsung melesat ke arah para beranda itu dan membantai mereka tanpa ampun. Kini ia mengamuk sepuasnya tanpa perlu mengkhawatirkan keselamatan para sandera. Satu musuh tumbang dengan sayatan di dada. Lalu si botak ditikam dengan brutal. Dua orang lainnya menyerang dari arah berbeda, masing-masing harus menghadapi Kang Chan dan Tae-jin. Merasa dirinya superior, salah satu beranda yang menghadapi Tae-jin dengan angkuh berkata bahwa Tae-jin akan segera mati dan menanyakan apakah ia memiliki permintaan terakhir. Tae-jin hanya menanggapi dingin, mengatakan bahwa bocah zaman sekarang memang sangat bebal. Tanpa memberi waktu, pria itu pun langsung menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan telak, disertai ucapan bahwa bocah tersebut sama sekali tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Melihat Tae-jin yang tidak membutuhkan bantuannya, Kang Chan memusatkan perhatiannya pada lawan di hadapannya itu. Ia menghancurkan tangan musuh tersebut lalu menikam lehernya tanpa ampun. Tinggal si Codet yang tersisa. Melihat kondisi itu, si Codet merasakan bulu kuduknya meremang. Meski ketakutan, ia tetap memberanikan diri menyerang Kang Chan secara brutal. Namun kekuatan dan tekniknya jelas tidak sebanding dengan dewa perang seperti Kang Chan. Sayatan demi sayatan pun Kang Chan lesatkan ke setiap persendian tubuh lawannya itu. Uppercut, tancapan pisau di paha, serta pukulan rusuk pun Kang Chan lesatkan dalam satu kali napas. Si Codet pun yang terengah-engah menyadari bahwa saat ini lawannya bukan orang sembarangan. Ia menjaga jarak dan perlahan mundur. Kang Chan menyadari bahwa musuhnya sedang berusaha mengulur waktu. Tanpa memberi kesempatan, Kang Chan langsung melesat dengan flying kick yang menghantam telak perut si Codet. Ia terhempas kesakitan dan pisau yang digenggamnya pun terlepas jatuh ke lantai. Sebagai serangan terakhir, Kang Chan mengangkat pisaunya, namun sebelum serangan itu dilepaskan, si Codet memohon ampun dan berjanji akan memberikan semua informasi yang ia ketahui. Kau pikir Kang Chan bodoh? Tentu saja tidak, Marisol. Tanpa ragu, Kang Chan langsung menikam leher si Codet hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian, dari luar terdengar suara teriakan dan langkah kaki yang mendekat. Tae-jin merasa situasi semakin kacau karena jumlah orang terus bertambah. Namun Kang Chan menenangkan dan menjelaskan bahwa mereka adalah bala bantuan dari kawannya yaitu Guangtek. Tae-jin yang sangat mengenal Guangtek pun terkejut bagaimana orang itu bisa sampai ke lokasi ini. Kang Chan hanya berkata bahwa Guangtek tidak perlu datang membawa terlalu banyak orang. Guangtek sendiri tampak celingak-celinguk karena pertarungan telah selesai sebelum ia sempat berbuat apa-apa. Kang Chan kemudian mendekati para sandera dan meminta mereka ikut ke tempat yang aman. Tae-jin mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi Kang Ho. Kang Chan menanggapi bahwa jika demikian ia sendiri yang akan langsung mengeceknya ke lokasi karya wisata. Para sandera akan diserahkan kepada Tae-jin. Tae-jin saat itu bersikuras untuk ikut dan menyerahkan urusan sandera kepada Guangtek. Menganggap itu sebagai ide yang masuk akal, Kang Chan pun meminta Guangtek membawa para sandera ke Hotel Namsan. Singkat cerita, Kang Chan pergi bersama Tae-jin menggunakan mobil milik Tae-jin menuju lokasi Kang Ho. Di perjalanan, Kang Chan bertanya apakah Tae-jin membawa senjata api. Tae-jin menjawab bahwa ia hanya membawa pistol angin. Kang Chan pun mengerti lalu membuka bajunya untuk menghentikan pendarahan di bahunya. Saat Kang Chan hendak memasang perban, Tae-jin merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun bertanya mengenai identitas Kang Chan yang sebenarnya.
Dengan fakta bahwa Kang Chan mengenal Guang Tek, memiliki kemampuan bertarung jarak dekat setara pasukan khusus, serta tidak ragu membunuh seseorang, Tae-jin merasa sulit percaya bahwa Kang Chan hanyalah seorang siswa biasa. Kang Chan terdiam, bingung harus menjawab apa. Tae-jin kemudian melanjutkan pertanyaannya, ingin tahu sebenarnya seberapa banyak orang yang telah Kang Chan bunuh sebelumnya. Kang Chan hanya mengatakan bahwa ia tidak harus menjawab pertanyaan tersebut. Tae-jin mengerti, namun menyatakan bahwa ia tetap penasaran dan akan mencari tahunya sendiri. Ia khawatir saat ini ia justru sedang melindungi orang jahat. Kang Chan menegaskan bahwa Tae-jin tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Meski masih ragu, Tae-jin hanya berharap ucapan Kang Chan itu benar. Tak lama kemudian, Kang Chan menelepon Soyeon dan meminta informasi mengenai keberadaan Pak Kang Ho serta tempat mereka menginap. Soyeon memberikan alamatnya, namun juga mengatakan bahwa Pak Kang Ho saat ini sedang keluar bersama 3 orang berjas. Mendengar itu, Kang Chan menyadari bahwa mereka sudah mulai bergerak. Ia pun menutup telepon. Tae-jin yang mendengar percakapan tersebut langsung mengenali lokasi yang dimaksud. Kini ia memahami mengapa anak buahnya tidak dapat dihubungi. Ia menyimpulkan bahwa insiden ini tidak akan berakhir dengan mudah. Karena itu, Tae-jin menyarankan agar mereka memanggil polisi. Namun Kang Chan menolak dan memilih menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, jauh di tengah hutan terlihat beberapa orang disekap. Guru Kang Ho tergantung terbalik diikat pada sebuah pohon. Tubuhnya penuh luka seolah baru saja dipukuli. Dengan suara lemah, Kang Ho bergumam bahwa seharusnya Kang Chan tidak datang ke tempat ini untuk menyelamatkannya. Terlihat bahwa anak buah Tae-jin kini telah tak berdaya terikat di sebuah pohon. Namun beruntung pelacak yang mereka miliki masih aktif dan akan terus mengirimkan informasi posisi mereka kepada Tae-jin. Tae-jin merasa ada sesuatu yang janggal setelah Kang Chan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya seperti sebelumnya. Ia justru bisa tertidur dengan tenang tanpa terlihat terganggu atau mengalami trauma sedikit pun. Menurut Tae-jin, hal ini sama sekali tidak normal. Dalam kondisi genting seperti ini, tidak wajar bagi seseorang untuk bisa tidur lelap tanpa rasa khawatir. Bahkan bagi seorang prajurit terlatih pun hal ini mustahil. Terlebih lagi usia Kang Chan masih tergolong sangat muda, bahkan belum sempat menginjak 20 tahun. Melihat bagaimana Kang Chan memanfaatkan momen keselamatan bersama dirinya hanya untuk tidur, Tae-jin menganggap sebagai sesuatu yang nyaris sangat konyol. Namun hanya ada satu kemungkinan yang masuk akal. Kang Chan pasti telah terlibat dalam pertarungan yang jumlahnya tak terhitung hingga situasinya menjadi seperti tak memberi tekanan apapun padanya. Semakin lama rasa penasaran Tae-jin terhadap identitas pemuda ini pun kian memuncak. Tak lama kemudian Kang Chan terbangun ketika Guang Tek menelepon. Ia mengabarkan bahwa para sandera telah tiba dengan selamat di Hotel Namsan. Guang Tek juga menanyakan bagaimana Kang Chan bisa mengenal Tae-jin. Kang Chan hanya menjawab singkat bahwa mereka bertemu karena insiden yang baru saja terjadi. Guang Tek lalu meminta lokasi Kang Chan saat ini dan berniat menyusulnya. Namun Kang Chan bersikeras agar ia tidak datang. Karena merasa mereka harus tetap bersembunyi, mobil mereka pun diparkir beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Tae-jin tampak gelisah khawatir bahwa target mereka mungkin telah melarikan diri. Namun Kang Chan justru menenangkan Tae-jin mengatakan bahwa mereka tidak akan kabur. Menurutnya target utama mereka bukanlah Darius melainkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Tae-jin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kang Chan lalu bertanya bagaimana Tae-jin bisa menemukan Darius di tengah hutan yang begitu luas ini. Tae-jin menjelaskan bahwa ia telah memasang pelacak pada setiap anak buahnya. Kang Chan hanya terdiam berpikir dalam-dalam. Ketika Tae-jin berhasil melacak posisi anak buahnya, ia segera mengajak Kang Chan menuju lokasi tersebut. Namun Kang Chan menolak, menurutnya akan lebih baik jika Tae-jin tetap tinggal di tempat itu. Ia meminta Tae-jin memastikan agar polisi tidak ikut campur dan mencarikan rumah sakit yang bisa diajak kerjasama, supaya insiden ini tidak bernyebar dan bocor keluar. Tae-jin masih tidak percaya bahwa Kang Chan benar-benar berniat solo menghadapi mereka semua. Ia kembali bertanya apakah Kang Chan yakin bisa kembali hidup-hidup setelah menghadapi musuh sebanyak itu sendirian. Kang Chan hanya mengatakan bahwa dirinya sudah siap mati. Namun satu hal yang pasti, Kang Ho harus kembali hidup-hidup. Mendengar itu, Tae-jin hanya bisa tertunduk, perlahan memahami maksud sebenarnya dari ucapan Kang Chan tersebut.
Merasa situasi ini sudah berada di luar kendalinya dan diluputi rasa malu, Tae-jin pun berkata bahwa jika Kang Chan berhasil menyelamatkan anak buahnya, ia akan mengembalikan seluruh biaya kontrak yang telah ia bayarkan. Kang Chan pun berpamitan dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum itu, Tae-jin menyerahkan sebuah bayonet yang dulu pernah ia gunakan saat masih bertugas di militer. Ia mengatakan bahwa benda tersebut sangat berharga baginya dan dianggap sebagai jimat keberuntungan. Kang Chan merasa heran mengapa Tae-jin memberikan benda sepenting itu kepadanya. Tae-jin menjelaskan bahwa ia tidak memberikannya, melainkan hanya meminjamkannya. Ia ingin Kang Chan berusaha tetap hidup dan mengembalikan bayonet itu kepadanya. Kang Chan pun menerima bayonet tersebut dan pergi. Singkat cerita, Kang Chan menyusuri hutan dengan panduan alat pelacak milik Tae-jin. Tak lama kemudian, ia menemukan anak buah Tae-jin terikat di pohon, sementara Darius digantung terbalik tak jauh dari sana. Kang Chan pun segera bergerak dan akan menyelamatkan mereka. Sementara Darius tersenyum lega saat mengetahui bahwa keluarganya kini telah aman berdasarkan informasi dari Kang Chan. Namun seperti yang telah Kang Chan duga, tempat itu memang merupakan sebuah jebakan. Dari balik semak-semak seluruh musuh bermunculan begitu Kang Chan tiba. Puluhan orang keluar dan mengepungnya. Saat itulah Kang Chan menyadari bahwa wajah-wajah di hadapannya adalah anggota geng parkiran tempo hari. Ternyata duo pembantai yang pernah dikalahkannya waktu itu masih menyimpan dendam. Mereka mengatakan bahwa tempat ini akan menjadi kuburan Kang Chan dan setelah itu mereka akan menghabisi Guang Tek beserta sisanya. Si kuncir pun memuji sang informan, mengatakan bahwa prediksinya sangat kuat. Kang Chan pasti datang sendirian ke tempat ini. Di saat itulah Kang Chan menyadari bahwa informan tersebut tak lain adalah Sarlan, orang yang diam-diam menghubungi dan membantu geng parkiran ini di balik layar. Darius yang terluka mengatakan kepada Kang Chan untuk lari saja. Namun Kang Chan justru menatapnya dengan tenang dan bertanya apakah ia lupa siapa dirinya. Menurut Kang Chan justru lebih baik jika semua musuh datang bersamaan dan berdiri tepat di hadapannya. Dengan begitu ia tidak perlu repot-repot lagi mencari mereka satu persatu. Kini ia hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membantai mereka semua di tempat ini. Darius kala itu hanya bisa berdoa agar kaptennya selamat. Hal yang sama dirasakan anak buah Tae-jin yang kini masih terikat dan tak berdaya. Musuh bergerak mendekat secara bersamaan. Kang Chan melangkah maju tanpa rasa gentar. Kedua belah pihak bersiap lalu berlari saling menerjang. Kang Chan kala itu menyiapkan pisaunya. Saat penyerang pertama mengayunkan pedang, ia menunduk menghindar dan langsung menebaskan tumit lawannya. Teriakan kesakitan pun pecah. Tak ingin menarik perhatian lebih jauh, Kang Chan segera menikam leher pria itu agar terdiam. Namun dari belakang serangan lain hampir mengenainya. Ia berhasil mengelak dan membalas dengan sayatan di wajah dan bahu lawannya. Sambil menyeret tubuh musuh tersebut, Kang Chan menjadikan punggungnya sebagai tameng dari hujanan serangan brutal yang datang bertubi-tubi. Menyaksikan pertarungan itu, Darius hanya bisa bergumam dalam hati. Sejak mereka hidup kembali, ia melihat kaptennya selalu berusaha untuk tidak membunuh siapapun. Namun, sosok yang kini berdiri di hadapannya sangat berbeda. Kang Chan yang ia lihat sekarang adalah sosok yang sama seperti saat perang di Afrika dulu. Dingin, mematikan, dan tanpa ragu. Serangan yang tak ada habisnya itu mulai membuat Kang Chan terdesak. Sebuah sayatan mengenai bahunya. Ia menendang pria berkumis yang menyerangnya itu lalu kembali menghujamkan pisau ke tubuh lawannya. Dalam hati ia bersyukur luka itu belum fatal. Tangannya masih bisa digerakkan dengan baik. Namun menghadapi gabungan geng parkiran dan kelompok Cina sekaligus jelas bukan hal yang mudah. Kang Chan mulai kewalahan. Ia mengutuk Sarlan dalam hati. Bajingan itu jelas telah menyiapkan semua ini sejak lama. Menghindari ayunan pemukul baseball dan tusukan pedang, Kang Chan berguling ke tanah. Ia semakin tersudut. Jumlah musuh terlalu banyak. Jika terus seperti ini, ia tak akan bertahan lama. Satu-satunya pilihan adalah lari ke dalam hutan. Para musuh langsung mengejar tak memberinya celah. Melihat mereka masuk ke hutan, Guru Kang Ho yang masih terikat tertawa menyeringai di dalam hati. Mereka terlalu bodoh. Hutan adalah habitat alami sang dewa perang. Si kuncir yang tengah mencari Kang Chan tiba-tiba dicekik dari belakang dengan senar. Tubuhnya diseret ke tanah lalu terkulai mati.
Seseorang rekannya mendengar teriakan mendekat dan terkejut melihat mayat si kuncir. Saat ia menoleh, Kang Chan sudah berada di belakangnya dan menebasnya dengan pedang. Namun pedang itu tersangkut di batang pohon. Kang Chan hanya bisa berkata dingin bahwa menggunakan pedang panjang di hutan adalah tindakan yang bodoh. Ia pun melesatkan pisaunya ke tubuh lawannya itu. Suara langkah musuh lain terdengar mendekat. 3 orang menemukan rekan mereka tewas. Sementara Kang Chan menghilang di antara pepohonan. Kang Chan tahu rencananya akan berhasil jika pertarungan terus berlangsung di hutan seperti ini. Namun tiba-tiba si Codet merasa ada yang tidak beres. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para sandera alih-alih terus memburu Kang Chan. Tak punya pilihan, Kang Chan keluar dari hutan demi menyelamatkan para sandera sebelum terlambat. Begitu muncul sebuah pukulan keras dari pemukul baseball menghantam kepalanya. Kang Chan langsung terjatuh dan pingsan. Melihat itu Darius pun diliputi rasa kekhawatiran sementara para gangster menghela napas lega. Musuhnya akhirnya tumbang. Karena mereka diperintahkan untuk tidak membunuh Kang Chan, mereka berniat melumpuhkannya saja. Seorang pria dengan tongkat mendekat bersiap menghancurkan kaki Kang Chan. Si Codet pun berbalik dengan santai, menyalakan rokoknya, merasa semuanya telah berakhir. Namun tiba-tiba sebuah teriakan keras menggema di belakang mereka. Si Codet pun terkejut dan berbalik. Pria bertongkat itu menjerit kesakitan. Sebuah pisau tertancap di kakinya. Yups, benar sekali, itu adalah Kang Chan yang belum tumbang. Dengan darah mengalir dari kepalanya, Kang Chan berdiri tegak. Si Codet hanya bisa bergumam dalam hati, ini mustahil. Kang Chan masih hidup, bahkan mampu melawan setelah menerima pukulan keras di kepalanya tersebut. Kang Chan tahu satu hal, saat tubuhnya didorong melewati batas penderitaan, naluri bertarung dari masa lalunya akan bangkit sepenuhnya. Ia mengambil kembali pisaunya dan menatap musuh-musuhnya. Mulai sekarang mereka akan menghadapi dewa perang yang sesungguhnya. Sementara itu si Codet merasakan perubahan yang drastis. Aura Kang Chan tiba-tiba berubah, menekan dan menyesakan. Untuk pertama kalinya, rasa khawatir muncul di benaknya. Sementara itu, si botak masih tergeletak di tanah, gemetar menahan rasa sakit akibat pisau yang menancap di kakinya. Tanpa rasa ragu dan tanpa membuang waktu, Kang Chan menikam leher si botak. Tubuh itu langsung terkulai tak bernyawa. Kang Chan pun kembali bersiap. Salah satu anggota geng Cina berteriak bahwa ia tidak takut dengan tatapan Kang Chan, lalu langsung menyerang. Namun Kang Chan yang kini berada dalam mode kebangkitan dewa perangnya itu hanya menatapnya dengan dingin dan bret. Dalam sekejap mata, 2 musuhnya roboh bersamaan, masing-masing dengan sayatan bersih di leher mereka. Si Codet pun terkejut, peningkatan kekuatan ini terlalu tidak masuk akal. Dengan darah yang masih mengalir di tubuhnya dan tatapan kosong penuh tekanan, Kang Chan berdiri tegak lalu tertawa terbahak-bahak, seakan ia telah kehilangan kewarasan. Ia bahkan menyuruh mereka semua untuk maju sekaligus. Para musuh pun menyerang bersamaan. Kang Chan telah bersiap, tatapannya sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Satu persatu musuh tumbang oleh tikaman dan tusukan brutal. Sambil menghindari setiap serangan, Kang Chan terus menerobos masuk ke tengah kerumunan. Pertarungan menjadi semakin riuh, jumlah musuh masih banyak. Di tengah kekacauan itu Kang Chan melihat celah. Ia mulai menusuk kaki lawan satu persatu, menjatuhkan mereka tanpa perlu menghabisi semuanya. Kini tersisa sekitar 40 orang lagi. Semangatnya masih menyala, sementara Darius yang menyaksikan semuanya hanya bisa terus berdoa agar kaptennya selamat. Di tengah amukan itu Kang Chan tersadar, ia harus tetap tenang. Prioritas utamanya bukan membantai semuanya, melainkan menyelamatkan nyawa sandera. Untuk membebaskan Kang Ho dibutuhkan waktu, maka ia memutuskan untuk membebaskan 3 anak buah Taejin terlebih dahulu. Kang Chan bangkit dan mengamati posisi para sandera. Ia kembali menyerang, menerobos kerumunan sambil menikam kaki lawan dan menghindari serangan berharap bisa mencapai ketiga sandera itu. Ia pun terus bergerak, berlari, menikam dan membunuh saat ada kesempatan. Hampir semua serangan berhasil ia hindari. Gerakannya kini melampaui batas manusia, bahkan mampu menghindar dengan posisi yang mustahil dan melakukan lompatan ke belakang. Saat jarak semakin dekat dengan sandera, Kang Chan berlari lurus ke arah mereka. Para musuh mengejar dari belakang.
Tiba-tiba Kang Chan berbalik seolah siap menyerang lalu kembali berlari. Para musuh berhenti sesaat lalu mengejar lagi. Itu hanya siasat, ternyata Kang Chan telah menjatuhkan pisau kecil di dekat Sandra agar mereka bisa melepaskan diri. Sementara itu ia kembali melanjutkan pertarungan. Ia menikam satu musuh, namun sebuah serangan balasan berhasil melukai pahanya. Merasa berhasil melukai Kang Chan, musuh itu lengah dan langsung tewas di tangan sang dewa perang. Dengan luka di pahanya, Kang Chan kembali mengaktifkan naluri bertarung sepenuhnya. Tatapannya membuat para gangster mulai gemetar. Ia menolak untuk berhenti. Di sisi lain, ketiga sandera bawahan Tae-jin berhasil membuka ikatan mereka. Dua orang bergerak untuk membantu Kang Chan, sementara satu orang menurunkan Kang Ho dari gantungan. Geng Cina yang menyadari bahwa Sandra telah kabur langsung mencoba menangkap mereka kembali. Namun Kang Chan berteriak keras memerintahkan anak buah Tae-jin untuk pergi setelah Kang Ho berhasil dibebaskan. Di tengah kekacauan itu, suara yang familiar terdengar dari belakang Kang Chan. Itu adalah Tae-jin. Ia datang bersama anak buahnya yang berbadan besar. Tae-jin berkata bahwa karena situasinya sudah sejauh ini, ia akan menghabisi semuanya sekarang. Pria berbadan besar itu hanya bisa terdiam, takjub melihat pertumpahan darah yang mengerikan di hadapannya. Kang Chan pun bertanya mengapa Tae-jin datang. Tae-jin menenangkannya, mengatakan bahwa urusan polisi sudah ia bereskan dan ia langsung menyusul ke sini. Kang Chan khawatir jika Tae-jin ikut terlibat, ia akan berada dalam masalah yang besar. Namun Tae-jin menjawab bahwa darahnya sudah terlanjur mendidih. Ia tak bisa tinggal diam melihat ini semua. Dalam hati, Tae-jin berpikir bahwa melihat kondisi Kang Chan yang mengerikan, seharusnya ia sudah melarikan diri setelah Sandra terakhir selamat. Ia pun kemudian menyuruh Kang Chan untuk mundur dan beristirahat. Namun Kang Chan menolak dan menyarankan agar Tae-jin fokus menyelamatkan Kang Ho. Tae-jin yang sudah paham karakter Kang Chan pun justru mengajak bertarung bersama. Pertarungan kembali pecah, kini Kang Chan mendapat 2 tambahan bantuan. Sandra yang sempat diserang oleh geng Cina akhirnya diselamatkan langsung oleh bos mereka, Tae-jin, dan diperintahkan segera membawa Kang Ho untuk pergi. Mereka pun bergerak cepat. Sementara itu, Kang Chan, Tae-jin, dan pria berbadan besar menahan sisa musuh yang masih ada. Singkat cerita, Kang Ho berhasil diselamatkan. Melihat itu Kang Chan tersenyum dan berkata bahwa Kang Ho kini berhutang nyawa padanya dan ia akan menagihnya nanti. Namun Darius yang masih dikuasai oleh amarah berkata bahwa sekaranglah saatnya Kang Ho membayar dan menyuruh Kang Chan untuk mundur. Kang Chan justru menyarankan mereka bertarung bersama agar ia bisa menghabisi musuh dengan lebih mudah. Kang Ho menolak dan meminta agar beberapa musuh disisakan saja untuknya. Kini 6 orang berdiri bersama Kang Chan bersiap untuk peperangan yang terakhir. Menyadari bahwa situasi telah sepenuhnya di luar rencana dan semakin memburuk, si Codet mulai benar-benar terdesak. Geng Cina itu pun akhirnya mulai berpikir ulang. Melawan satu bocah saja sudah sangat merepotkan dan kini jumlah lawan bertambah menjadi 6 orang. Jika pertarungan ini diteruskan, kemungkinan besar mereka benar-benar akan musnah. Mereka mulai mempertimbangkan apakah masuk akal meneruskan pertempuran dengan resiko sebesar itu. Di sisi lain, Tae-jin menilai situasi dengan lebih dingin. Hingga saat ini belum ada korban dari pihaknya dan semua masih terlihat bisa diselamatkan. Menurutnya, memenangkan pertempuran memang penting, tetapi membawa semua orang untuk mendapatkan perawatan jauh lebih penting saat ini. Musuh belum mundur, namun mereka juga tidak lagi berani menyerang sembarangan. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak sedang berada dalam dilema. Kang Chan kala itu maju selangkah dan bertanya mengapa musuhnya kini terlihat membeku. Jika mereka tidak berniat menyerang, maka Kang Chan bersedia menyerang lebih dulu. Namun Tae-jin segera menghentikan dan meminta Kang Chan menyerahkan semua urusan ini kepadanya. Ia lalu berbicara dengan salah satu pemimpin geng Cina yang menggunakan bahasa mereka. Entah apa yang dibicarakan oleh Tae-jin dan pemimpin itu, Kang Chan sama sekali tidak memahaminya. Tak lama kemudian, pemimpin Cina itu berteriak kepada si Codet. Para anggota geng Cina tampak terkejut, lalu mulai mundur satu persatu. Kang Chan justru terkejut dan memarahi Tae-jin mempertanyakan mengapa ia membiarkan mereka kabur begitu saja. Tae-jin menjawab dengan tenang, saat ini tugasnya adalah menjadi bodyguard dan melindungi kliennya adalah tanggung jawab utama. Terlebih lagi melihat kondisi Kang Chan dan Darius yang sudah berada di batas kemampuan mereka. Prioritas Tae-jin adalah memastikan keduanya selamat.
Ia pun menambahkan bahwa jika Kang Chan terus mengamuk dan membantai semua orang di sini, mereka tidak akan sanggup membereskan tumpukan mayatnya. Bau kematian pasti akan tercium, polisi akan datang, dan akhirnya mereka semua bisa dijatuhi hukuman yang berat. Kang Chan masih bersikeras bahwa itu tidak masalah selama ia bisa membasmi hama-hama tersebut. Tae-jin pun berteriak keras memperingatkan Kang Chan bahwa masih ada orang-orang di rumah yang menunggunya. Ia pun memerintahkan Kang Chan dan Darius untuk mundur. Pada akhirnya Kang Chan mengerti. Salah satu pemimpin geng Cina tampak tidak menyangka bahwa ia harus mengurus mayat rekan-rekannya sendiri. Kang Chan pun terkejut saat menyadari bahwa pemimpin tersebut ternyata bisa berbahasa Korea dengan lancar. Pemimpin itu berkata bahwa ia tidak pernah menyangka akan menemukan petarung hebat sekuat Kang Chan di tempat ini. Ia juga menambahkan bahwa lain kali Kang Chan tidak akan berhadapan lagi dengan mereka. Kedepannya Kang Chan akan menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dan ia berharap Kang Chan bisa bertahan dan menang. Setelah geng Cina itu pergi, Kang Chan akhirnya tumbang karena kelelahan. Tae-jin segera membawanya pergi untuk mendapatkan perawatan. Dalam perjalanan, penglihatan Kang Chan mulai kabur. Ia melihat ambulans, mendengar suara tangisan, dan dokter-dokter yang bersiap menanganinya. Kesadarannya mulai terbawa ke sebuah tempat yang terasa sangat familiar. Itu adalah sebuah hutan di Afrika. Di sana ia mendengar suara di depannya, yaitu ibunya. Ia melihat ibunya disekap dan diikat. Kang Chan berusaha bergerak untuk menyelamatkannya, namun tiba-tiba tangannya terjerat akar. Begitu pula lehernya yang tercekik. Ia tak bisa bergerak sedikit pun, jatuh ke tanah sementara ibunya berteriak ketakutan. Di belakang ibunya muncul sosok iblis yang memegang pedang dan bersiap menancapkannya. Kang Chan berteriak memohon agar nyawanya saja yang diambil sebagai gantinya. Ibunya menangis dan menyuruh Kang Chan untuk pergi. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan ikatan itu, namun terlambat. Pedang itu telah dihampaskan ke tubuh ibunya. Dan tiba-tiba Kang Chan pun terbangun. Ia kini terbaring di rumah sakit, dirawat oleh dokter si rambut putih. Tae-jin masih berada di sana dan bertanya kepada dokter mengenai kondisi Kang Chan. Dokter itu hanya menjawab bahwa kondisinya baik-baik saja dan besok sudah bisa pulang. Setelah itu dokter pun pergi. Kang Chan lalu bertanya di mana Kang Ho berada. Tae-jin menjawab bahwa Kang Ho tidak ada di sini sekarang. Mendengar itu Kang Chan terkejut dan langsung bertanya mengapa, serta di mana Kang Ho berada saat ini. Tae-jin menjelaskan bahwa Kang Ho tidak bersama mereka. Setelah sadar di rumah sakit, Kang Ho memilih kembali ke Jirisan. Ia berpesan agar Kang Chan segera menghubunginya begitu terbangun. Dengan berakhirnya insiden ini, hubungan Tae-jin dan Kang Chan menjadi semakin lebih dekat. Bahkan Kang Chan sempat meminta Tae-jin agar tidak lagi berbicara terlalu sopan kepadanya. Tae-jin kemudian memberikan Kang Chan segelas air, lalu berkata bahwa selama Kang Chan tak sadarkan diri, ia sempat berbincang panjang dengan Guang Taek. Dari pembicaraan itu, Tae-jin semakin yakin bahwa kasus ini bukanlah perkara biasa. Dan sejak saat itu, ketertarikannya pada sosok Kang Chan semakin besar. Kang Chan lalu meminta ponselnya. Saat diperiksa, terdapat banyak panggilan tak terjawab. Itu dari ibunya, Myung, Mise, dan juga Smitten. Ia memutuskan untuk menelepon Smitten terlebih dahulu. Kang Chan mengatakan bahwa ia akan mengirimkan beberapa pengawal untuk melindungi Smitten sementara waktu. Dari balik layar terlihat Ali sudah sangat dekat dengan Smitten, bahkan tampak seperti sepasang kekasih dengannya. Smitten pun menanyakan kondisi Kang Chan. Kang Chan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu ia mengatakan masih ada beberapa orang lain yang harus ia hubungi. Telepon pun ditutup. Setelah itu Kang Chan meminta Tae-jin secara langsung untuk melindungi Smitten. Karena Smitten dikenal sebagai manajer cabang perusahaan mobil ternama, Tae-jin tidak perlu banyak bertanya dan segera mengirim beberapa anak buahnya. Tak hanya itu, Tae-jin juga berinisiatif mengirim pengawal tambahan untuk melindungi keluarga Kang Chan, Kang Ho, serta orang-orang terdekatnya. Ia bahkan menolak menerima bayaran dan justru berencana mengembalikan dana yang sebelumnya diberikan oleh Kang Chan, bahkan 2 kali lipatnya. Kang Chan pun terkejut dan bertanya alasannya. Tae-jin hanya menjawab singkat, ini adalah soal harga dirinya. Karena tahu Tae-jin adalah orang yang keras kepala, Kang Chan pun akhirnya mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Kang Chan melihat pesan dari Kang Ho yang memintanya segera menghubungi. Ia membalas pesan tersebut dan memberitahu bahwa dirinya sudah sadar dan dalam kondisi yang baik.
Setelah bertukar pesan cukup lama, Kang Ho mengatakan bahwa ia akan segera menjenguk Kang Chan karena karya wisata mereka akan segera berakhir. Mendengar itu, Kang Chan tersentak kaget. Ia baru menyadari bahwa dirinya telah tertidur sangat lama. Hari sudah Kamis dan karya wisata hampir selesai. Taejin kemudian menjelaskan bahwa menurut dokter kondisi Kang Chan kemarin sangat kritis dan berada di ambang kematian. Karena itu, Taejin menyarankan agar Kang Chan segera menghubungi orang tuanya agar merasa tidak khawatir. Tak lama setelah itu, Taejin berpamitan. Masih ada beberapa urusan mendesak yang harus ia tangani, dan ia berjanji akan kembali. Meski Kang Chan mengatakan tidak perlu, Taejin tetap bersikeras. Lagi-lagi dengan alasan harga diri. Melihat sikap Taejin, Kang Chan merasa bahwa pria itu sangat bisa diandalkan. Rasanya seperti sedang melihat seorang pemimpin skuad militer. Tak lama berselang, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Kang Chan sempat menduga itu adalah Ranok, duta besar Perancis. Namun saat diangkat, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara yang paling ia benci, yaitu Sarlan. Sarlan berkata dengan nada mengejek bahwa ia terkejut Kang Chan kembali menggagalkan rencananya lagi dan lagi. Tanpa ingin berbasa-basi, Kang Chan langsung bertanya apa sebenarnya tujuan Sarlan, di mana keberadaannya, dan menantangnya untuk menyelesaikan semuanya sekarang juga, 1 lawan 1 sekali untuk selamanya. Sarlan hanya tertawa kecil. Ia berkata bahwa tidak sabar sekali Kang Chan ini. Justru itu membuatnya sangat senang. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada niatannya untuk bertemu langsung. Namun ia sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Orang-orang di sekitar Kang Chan akan segera berada dalam bahaya. Jika gagal sekali, ia akan mengulanginya lagi dan lagi sampai Kang Chan benar-benar menderita dem. Sarlan menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa dalam 3 hari ia akan kembali menghubungi Kang Chan. Setelah panggilan itu berakhir, Kang Chan hanya bisa mengumpat dalam hati. Ia sadar bahwa Sarlan telah menggunakan organisasi Cina dan geng parkiran untuk menyerangnya. Dan besar kemungkinan Sarlan kini sudah menyelidiki seluruh latar belakang serta masa lalu Kang Chan. Saat itulah Kang Chan akhirnya benar-benar menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi menghadapi semua ini sendirian. Ini bukan lagi sekedar konflik, ini adalah perang. Dan Kang Chan siap menghadapinya. Ia pun mulai merencanakan sesuatu yang besar, membangun sebuah organisasinya sendiri, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang pilihan, kuat dan dapat dipercaya untuk melawan organisasi Sarlan sampai tuntas.